Selamat sore, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pada sore hari ini, yakni Badan Kerjasama Antar Parlemen mendorong forum diskusi dengan Slovakia, khususnya di bidang pertanian dan juga energi. Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen menilai kerjasama pada bidang pangan dan energi sangat diperlukan untuk mewujudkan target keamanan pangan yang aman bagi kesehatan manusia. BKSAP DPR RI mendorong forum FGD praktisi atau Exchange of Best Practices dengan Slovakia, khususnya di bidang pertanian dan energi. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menilai kerjasama pada bidang pangan dan energi sangat diperlukan untuk mewujudkan target keamanan pangan yang aman dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Saat ini kerjasama pada bidang pendidikan telah terjalin melalui Slovakia Agriculture University dan Universitas Andalas Sumatera Barat yang bertujuan menghasilkan tanaman gandum untuk wilayah tropis. Kita harus ada exchange of best practices dan terutama experts ya, mengembangkan teknologi pertanian dan juga sains di bidang pertanian yang saya kira sangat diperlukan gitu. Dan untuk itu kerjasama seperti ini saya kira sangat bagus menunjang untuk ke depan target-target untuk food security maupun untuk energy security. Memang selama ini misalnya kalau untuk energy security kita masih berbasis kepada fuel fossil fuel ya, batu bara dan lain-lain. Tapi kan ke depan perlu ada yang lebih sustainable dan renewable ya, seperti geothermal dan juga yang lain-lain. Adapun dari sisi keamanan energi, Slovakia tengah mengembangkan riset dan peralatan yang memudahkan eksplorasi di bidang biotermal dengan membawa para ahli ke Indonesia untuk menggeluti bidang biotermal melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya alam. Halim dan Teddy, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong sinergi PT Antam dan PT PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik, khususnya bagi smelter ferronikel PT Antam di Halmahera Timur, Maluku Utara. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI menilai ketersediaan listrik bagi smelter ferronikel semestinya dapat dipersiapkan secara matang. Komisi 7 DPR RI mendorong sinergi antar badan usaha milik negara yakni PT Antam dan PT PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik, khususnya bagi smelter ferronikel PT Antam di Halmahera Timur, Maluku Utara. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Doni Mariadi Ukon menilai ketersediaan listrik bagi smelter ferronikel semestinya dapat dipersiapkan secara matang mulai dari tahap perencanaan agar smelter bisa segera beroperasi usai pembangunannya selesai. PT PLN perlu segera memberi izin PT Antam untuk mendapatkan suplai listrik. Selain itu, Komisi 7 DPR RI akan menjadi mediator antara kedua BUMN untuk mengetahui kendala yang dialami masing-masing perusahaan dan memperoleh jalan keluar terbaik, khususnya terkait proyek konstruksi ferronikel Halmahera Timur. PLN mau merilis beberapa poin atau memberikan izin bagi mereka untuk mendapatkan listriknya. Karena kalau bicara dengan PLN juga masih waktu cukup lama. Jadi tidak exactly segera. Jadi memang tadi sudah disampaikan ada satu way out, yaitu kita ngambil listrik dari Wilus yang lain, tapi ini tinggal kelegowoannya PLN untuk merilis itu Wilus itu bisa mensuplai untuk Haltim. Sementara itu, Direktur Utama PT Antam berharap melalui dukungan Komisi 7 DPR RI, proyek smelter ferronikel dapat segera memperoleh suplai listrik dan bersinergi dengan PT PLN. Sinergi kita dengan PLN itu menjadi salah satu yang kita harus bicarakan sehingga sinergi itu dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik PLN maupun juga Antam di dalam merampungkan proyek Feni Haltim kita ini. Dari Manado, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pagi tadi Badan Kerjasama Antar Parlemen mengadakan fun run dan diskusi dalam acara BKSAP Youth Town Hall on Water dengan tema Water Crazy.
Water for Democracy sebagai acara pembuka dari rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10. BKSAP DPR RI mengadakan fun run dan diskusi dalam acara BKSAP Youth Town Hall on Water dengan tema Watercracy, Water for Democracy sebagai acara pembuka dari rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menyampaikan peran parlemen dalam World Water Forum akan membahas isu dan aspirasi masyarakat Indonesia terkait regulasi dan pemenuhan sanitasi dan air bersih. Mengingat krisis air menjadi ancaman serius yang disebabkan oleh perubahan iklim dan terganggunya siklus hidrologi. Melalui BKSAP ikut serta secara penuh di dalam rangka Parliamentary Forum untuk World Water Forum. Bicara tentang regulasi, sanitasi, dan lain-lain itu pasti terkait dengan parlemen sebagai wakil rakyat, itu terkait juga dengan sejumlah regulasi, aturan, dan juga aspirasi dari masyarakat dan sebagainya. Jadi keterlibatan parlemen dalam persoalan air juga sangat penting. Dan tema sekarang ini Watercracy atau Water for Democracy ini sangat penting, ini menyangkut masalah hak, masalah akses, masalah lain-lain ya yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Fadlizon berharap agar DPR RI dapat terus beradaptasi dan memperbaharui segala regulasi terkait dengan permasalahan air dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara dan menjaga sumber air bersih untuk kelangsungan hidup masyarakat luas. Adapun World Water Forum ke-10 akan dilaksanakan di Bali pada tanggal 19 hingga 22 Mei 2024 mendatang bersama dengan delegasi dari 172 negara dunia. Ferdian Danbari, TVR Parlemen melaporkan. Bukan hanya mudik, macet seolah juga telah menjadi bagian dari tradisi tahunan masyarakat Indonesia. Pada puncak arus mudik Lebaran lalu, pemirsa, macet panjang sedikitnya terjadi selama 18 jam di akses menuju Pelabuhan Merak. Informasi selengkapnya saat lagi, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan berbagai upaya antisipasi. Pasalnya lonjakan pemudik sudah diprediksi sebelumnya. Namun nyatanya kemacetan masih mengular sepanjang puluhan kilometer menuju Pelabuhan Merak pada puncak arus mudik Lebaran lalu. Pemirsa, saksikan informasi selengkapnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen. Berikut ini. Bukan hanya mudik, macet seolah juga telah menjadi bagian dari tradisi tahunan masyarakat Indonesia. Pada puncak arus mudik Lebaran lalu, macet panjang sedikitnya terjadi selama 18 jam di akses menuju Pelabuhan Merak. Terus terulangnya fenomena ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk melahirkan solusi yang komprehensif. Pemerintah seharusnya sudah menyiapkan berbagai upaya antisipasi. Pasalnya, lonjakan pemudik sudah diprediksi sebelumnya. Pada Maret lalu, Kementerian Perhubungan memprediksi jumlah penumpang angkutan laut mencapai 3 juta orang. Angka ini meningkat hampir 40% dari Lebaran tahun lalu. Nyatanya, kemacetan masih mengular sepanjang puluhan kilometer menuju Pelabuhan Merak.
Dalam tinjauan langsungnya, DPR mencatat berbagai permasalahan yang menjadi biang kerok mengularnya antrian menuju pelabuhan, di antaranya banyaknya pemukiman penduduk yang mulai merambah ke badan jalan. Hal ini menyebabkan penyempitan jalan menuju dermaga sehingga menghambat laju kendaraan. Selain itu, penumpukan juga dilaporkan terjadi karena masih banyak calon penumpang yang tidak melakukan pemesanan tiket kapal feri secara online. Artinya, pemerintah belum melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Pemerintah harus mengatasi hal ini dengan solusi komprehensif, bukan hanya menggunakan cara-cara yang bersifat sementara. Pemerintah juga harus mempertimbangkan pembangunan dermaga baru agar kejadian serupa tidak kerap terulang. Ini juga ada banyak bangunan-bangunan penduduk sudah sampai ke badan jalan. Itu PR utama yang kami akan bawa ke komisi supaya nanti di situ bisa kita buat space yang lebih lebar dan membuat kemudahan untuk melakukan orang keluar masuk dari Merak. Kemudian diperlukan terminal barang supaya nanti ada tempat penyaringan barang sebelum naik ke kapal. Kemudian rencana penambahan 2 lagi pelabuhan dermaga. Ini tanahnya Pelindo. Tapi nanti akan kita koordinasikan juga dengan pihak Pelindo supaya itu boleh dibangun, tinggal nanti SDP dengan Pelindo kerjasama seperti apa supaya. Komisi 5 DPR akan memanggil Kemenhub, ASDP, Kementerian PUPR, dan Pelindo untuk mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan ini. Persoalan macet bukan hanya membutuhkan rekayasa lalu lintas, melainkan juga memerlukan solusi jangka panjang yang harus diselesaikan secara tuntas. Jadi ini memang harus ada solusi ke depan jangka panjang bagaimana kejadian-kejadian macet itu bisa terurai dengan infrastruktur yang memadai. Kemudian nilai pendanaan pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional yang menjadi bagian dari pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN mencapai 1,42 triliun sepanjang 2023. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Terkait pendanaan pengadaan lahan untuk proyek strategis nasional, anggota Komisi 2 DPR RI Wahyu Sanjaya mengatakan, Lembaga Manajemen Aset Negara harus memperbaiki regulasi terkait penggantian hak tanah adat masyarakat yang ada di sekitar IKN. Wahyu mengingatkan target yang dicapai Lembaga Manajemen Aset Negara jangan sampai nanti menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Selengkapnya berikut wawancara rekan kami Vincent Aldi dari Komisi 2 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di depan ruang rapat Komisi 2 DPR RI yang mana pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pemerintah saat ini masih menggenjot dari pembangunan Ibu Kota Negara yaitu Nusantara, di mana pemirsa masih terdapat kendala juga, salah satunya yaitu belum adanya titik terang dari sebagian masyarakat adat atas lahan mereka yang masuk ke area pembangunan. Dan kita akan membahasnya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR itu yaitu dengan Bapak Sanjaya. Pak, bagaimana Pak kejelasan mengenai hak adat masyarakat yang terdapat dari pembangunan IKN tersebut? Ya, kalau masalah adat itu kan sudah pasti tetap menjadi perhatian kita ya. Bahwasanya namanya pembangunan itu jangan sampai mengambil hak-hak warga pribumi atau penduduk lokal yang memang sudah lama berdomisili di sana, terutama tadi seperti yang disampaikan dari Pak Kornelis, hak-hak adat yang dimiliki oleh Dayak ya, di suku Dayak di sana.
Lantas dari lahan warga yang belum mendapat ganti rugi itu, apa sebenarnya dari lembaga manajemen aset dari negara masih mengalami kendala Pak dalam mengganti rugi? Ya jadi begini ya, kalau kita berbicara terkait masalah lembaga manajemen aset ya, jadi ada memang beberapa regulasi tambahan yang dibutuhkan. Seperti yang kemarin kan kami ada kunjungan ke jalan tol Semarang Kudus ya kalau saya nggak salah itu ada istilah di kita tuh rupanya tanah hangus apa gitu ya. Jadi kadang ada, kadang enggak tanahnya. Nah, gimana proses pembebasannya sendiri seperti itu kan? Jadi memang di beberapa regulasi itu memang harus ada yang perlu diperbaiki ya. Jadi karena jangan sampai kawan-kawan di lembaga manajemen aset nanti semangatnya itu tinggi untuk dapat segera menyelesaikan, tetapi ada timbul permasalahan hukum di kemudian hari seperti itu. Mengenai dari DPR sendiri Pak, mendorong pemerintah seperti apa untuk mempercepat dari proses ganti rugi itu sendiri Pak? Ya kalau untuk mempercepat proses ganti rugi ya otomatis ya yang paling penting adalah dari sisi anggaran tersedia ya, dari sisi regulasi itu juga cepat diperbaiki, dan yang paling penting itu peruntukannya. Jadi bukan hanya proses pembebasannya itu sendiri, tetapi bagaimana dengan tata ruangnya, apakah sudah juga diselesaikan dengan baik kan. Kemudian bagaimana dengan perencanaannya. Tadi di rapat di Komisi 2 seperti kita dengar bersama, saya menyampaikan jangan sampai tata ruangnya itu juga menjadi kendala. Jadi jangan sampai kita memindahkan macet dari Jakarta dipindahkan ke IKN karena pembangunan yang sporadis. Jadi kalau misalnya kan idealnya pembangunan kantor terkonsentrasi dan terpisah dengan pemukiman, termasuk juga dengan pusat perbelanjaan, sehingga moda transportasinya bisa lebih diatur kemudian, kira-kira seperti itu. Terakhir Pak, dari DPR sendiri bagaimana mengawal dari pembangunan program strategis nasional ini Pak? Ya, kalau kami dari DPR ya, sepanjang itu sifatnya adalah untuk membangun ya, dan memang bisa memberikan dampak yang luas bagi masyarakat, sudah pasti kita akan mendukung pembangunan tersebut. Akan tetapi apabila kemampuan keuangan kita juga belum mendukung, ya mungkin ada hal-hal yang memang perlu kita lakukan rescheduling ya pembangunannya, jangan terlalu dipaksakan sehingga membuat beban perekonomian menjadi lebih berat, kira-kira seperti itu. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 2 DPR RI, yaitu dengan Bapak Wahyu Sanjaya, di mana pemirsa DPR tentu saja meminta pemerintah tetap menyelesaikan kewajiban tanpa menghiraukan dari hak-hak masyarakat adat, serta dalam hal ini perlu perbaikan dari regulasi yang ada. Dan terakhir pemirsa, yaitu mengenai pembangunan IKN, beliau menyoroti mengenai anggaran dan regulasi juga peruntukan maupun perencanaan tata ruang yang harus lebih diperhatikan kembali. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Saya Visan Aldi, kembali ke studio. Baik, selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di meja online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Zia Ulbar. Terima kasih Umam dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu 5 saran banggar untuk pemerintah antisipasi dampak perang Iran versus Israel. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah ambil langkah-langkah strategis secara proaktif guna antisipasi dampak dari konflik Israel dengan Iran. Terdapat 5 saran yang diberikan. Yang pertama yaitu pemerintah diminta mengambil langkah diplomatik aktif melalui lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kerjasama Islam. Langkah kedua yaitu pemerintah diminta memastikan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri. Langkah ketiga yaitu pemerintah harus mempersiapkan APBN guna hadapi ketekanan eksternal yang diakibatkan oleh kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Langkah keempat yaitu pemerintah harus memastikan ketersediaan dolar Amerika bagi para importir komoditas strategis seperti bahan pangan dan minyak bumi, setidaknya untuk 6 bulan ke depan guna memastikan efektivitas lindung nilai. Sedangkan langkah terakhir yaitu pemerintah harus memastikan kemampuan untuk membayar surat berharga negara dan utang luar negeri yang denominasinya dalam dolar Amerika, mengingat tren depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika yang telah diperkirakan dalam APBN 2024. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu evaluasi mudik. ASDP harus tambah dermaga di lintas penyeberangan Merak Bakauheni. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di mana anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi Jayapurnama menyoroti kemacetan pada lintas penyeberangan Merak Bakauheni saat musim mudik 2024 kemarin yang diakibatkan infrastruktur dermaga tidak memadai, sehingga olah gerak kapal feri amat terbatas. Terkait hal ini, DPR RI desak ASDP segera menambah jumlah dermaga yang masih kurang, di mana saat ini hanya tersedia 7 buah dermaga. Selain itu, DPR RI juga dorong perbaikan manajemen lalu lintas penyeberangan di Merak Bakauheni. DPR RI juga mengapresiasi Kementerian Perhubungan untuk berencana menambah lebih dari 1.000 kapal untuk mengantisipasi kepadatan dermaga, tapi sebaiknya penambahan kapal itu juga disertai perbaikan manajemen atau pengelolaannya. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu 5 saran banggar untuk pemerintah antisipasi dampak perang Iran versus Israel. Serta evaluasi mudik, ASDP harus tambah dermaga di lintas penyeberangan Merak Bakauheni. Sekian dari saya, kembali ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat berserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.